Alhamdulillahirobbilalamin guys, aku hidupnya bahagia walaupun hidup sederhana. Jadi para istri, janganlah kalian menuntut ekonomi sama pasangan kalian terlalu besar, karena kemampuan itu masing-masing. Ada yang penghasilannya kecil, ada yang penghasilannya gede. Jadi kalau kalian penghasilan kecil namun kalian kurang, bantulah suami kalian. Kalau penghasilannya gede, bersyukurlah kalian. Jadi kalian tidak boleh membandingkan pasangan orang lain ya guys, karena kemampuan orang itu beda-beda dan penghasilan itu beda-beda. Takdir itu sudah ada yang mengatur ya guys, tidak boleh disamakan. Alhamdulillah nih guys, kegiatan aku biasa setiap hari dagang, dan ini lagi bikin bumbu seblak bersama suami aku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi cerita biar keluarga kalian hidupnya selalu bahagia. Karena kita berumah tangga itu tujuannya biar hidupnya bahagia dan selalu rukun, bener gak guys? Intinya guys, kebahagiaan itu adanya di diri kita sendiri. Walaupun hidup bergelimang harta tidak menjamin hidupnya bahagia guys. Hidup sederhana bisa bahagia kalau kitanya selalu bersyukur dan selalu ikhlas. Karena guys, dulu aku juga punya mobil banyak, punya mobil 10 guys, mobil pribadi, terus rumah juga mewah guys, uang juga banyak, namun hidupnya jujur ya guys kurang bahagia. Mengapa guys? Karena suamiku terlalu sibuk mencari duit, jadi perhatian sama keluarga itu kurang. Walaupun dia sayang dan cinta sama keluarga, karena dia sibuk mencari duit. Di saat Allah mencoba usahanya bangkrut, suamiku baru sadar ternyata walaupun sesibuk mencari duit, walaupun sebanyak mencari duit, ternyata kalau Allah lagi menguji, pasti usaha itu bangkrut dan keluargalah yang nomor satu. Jadi dia baru menyadari ternyata kebahagiaan itu adanya keluarga. Jadi keluarga itu nomor satu, jangan dilupakan walaupun kita dalam kondisi apapun. Alhamdulillah guys, sekarang ya guys, aku hidup sederhana namun hidupnya bahagia. Aku bikin warung kecil-kecilan. Alhamdulillah aku selalu berdua bersama suami aku. Ini juga guys lagi bikin bumbu seblak. Alhamdulillah suami aku membantu aku guys. Jadi sebelum suami aku kerja, alhamdulillah dia itu perhatian dan sayang sama aku, membantu warung aku guys. Jadi dia disempetin membantu, walaupun dia juga sibuk mencari nafkah. Jadi hidup sederhana itu rasanya bahagia guys, dan tidak punya pikiran neko-neko guys. Alhamdulillah berkah, karena guys kalau kita sudah diuji sama yang di atas guys, yang tadinya hidup mewah, terus kita itu diuji sama yang di atas, kita usahanya bangkrut, itu sangat menyakitkan guys, dan pasti kaget, pasti menjerit, pasti menangis, dan akan terpukul dan akan susah bangkitnya. Namun guys, kalau aku alhamdulillah guys, aku cepet bangkit, aku cepet jualan walaupun kecil-kecilan, dan alhamdulillah
berkah guys. Aku hidup bersyukur walaupun sederhana ya guys, namun tidak kekurangan, karena makan ada, duit ada, walaupun uangnya pas-pasan ya guys, namun bersyukur setelah dicoba sama yang di atas. Ternyata guys, nanti pas punya duit sedikit itu alhamdulillah banyak muji syukur. Kalau dulu guys, walaupun duitnya banyak, namun jujur ya guys, tetap aja kurang terus, mencari duit terus. Setelah diuji nggak punya duit sama sekali, ya Allah, uang 10.000 aja kalau megang uang itu senangnya luar biasa. Dibandingkan dulu megang uang ratusan juta ya guys, itu tetap selalu kurang dan kurang. Namun setelah pas jatuh usahanya, megang uang 10.000 aja atau 20.000 itu sudah luar biasa guys, karena alhamdulillah masih bisa megang uang 10.000, 20.000 buat makan, senangnya luar biasa. Jadi kebahagiaan itu guys adanya di diri kita sendiri, dan sederhana itu bisa bahagia. Jadi kalian jangan suka marah-marah dan jangan suka ngomel-ngomel ya guys. Di saat suami kalian lagi jatuh, mungkin Allah itu lagi menguji kesabaran kalian. Kalian harus bangkit, bantu suami kalian, dan jangan sering bertengkar masalah ekonomi. Nanti bahaya, keluarga kalian akan berantakan. Karena guys, kalau kita ribut setiap hari masalah ekonomi, nanti ada kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kalian saling mencintai, saling menyayangi, namun bisa juga sampai bercerai. Jadi tujuannya kita itu menikah itu bersatu, bukan untuk berpisah. Makanya harus cari solusi. Gimana caranya biar rumah tangga kita itu adem ayem, rukun, bahagia selalu? Yaitu kita harus saling menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh selalu menuntut ekonomi keluarga sama suami terus guys. Di saat suami kalian itu penghasilannya sedikit, kalian harus mengerti, harus sabar. Kalau kalian kurang ekonominya, bantu suami kalian cari nafkah. Karena guys, keluarga itu hidupnya bahagia kalau kitanya itu rukun. Jadi kita harus bisa mencari solusi. Kalau kita kas dapurnya kurang, biar kita itu hidupnya enak, ya bantu suami, yaitu jualan atau kerja, tidak apa-apa guys. Yang penting hidupnya bahagia. Kalau kita selalu diukur dengan harta yang kepengennya banyak, itu susah guys. Nanti ujung-ujungnya berantakan. Karena takdir itu sudah ada yang mengatur. Walaupun kalian mencari duit sebanyak mungkin, namun kalau Allah sudah menguji guys, uang miliaran itu habis dalam jangka 1 hari atau 1 detik. Mengapa guys? Bisa saja rumahnya dirampok, uangnya habis seketika, atau rumahnya kebakaran, seketika itu habis, atau rumahnya kena bencana alam, seketika itu juga habis. Kalau Allah lagi menguji, Allah itu menguji kita tidak pandang bulu. Bukan diuji itu orang jahat, bukan guys. Karena Allah itu sayang sama kita guys. Karena Nabi Muhammad SAW juga guys, dia itu orang baik, bahkan dia itu sudah ahli surga, namun diuji sama yang di atas.
eh, ada orang yang membencinya, ada orang yang melempari batu, ada yang meludahi mukanya. Namun Nabi junjungan kita itu alhamdulillah selalu sabar, selalu istiqomah, selalu rendah hati. Dia tidak pernah marah. Bahkan dia itu merasa aneh pas lewat. Satu hari sekarang kok kenapa orang yang biasa meludahi itu tidak meludahi? Masya Allah. Dia mencari kenapa. Takutnya orang itu sakit. Ternyata guys, benar dia itu sakit. Coba bayangin. Jadi Allah itu guys, kalau lagi menguji sama hambanya, tidak diharuskan itu orangnya jahat jadi diuji biar usahanya bangkrut, tidak. Jadi Allah itu menguji kita karena Allah itu sayang sama kita. Mungkin kita karena terlalu sibuk mencari duniawi, lupa dengan sholat 5 waktu. Dikasih harta banyak, suka jalan-jalan, lupa dengan sholat juga. Walaupun sholat, kadang-kadang sholatnya molor, tidak pas waktunya. Jadi Allah itu sayang kalau kitanya lagi diuji guys. Jadi kalian harus semangat kalau lagi diuji sama yang di atas. Kalian harus lebih dekat lagi sama yang di atas. Dan kalian harus cepat bangkit. Jangan bertengkar terus sama pasangan kalian. Karena nanti ujung-ujungnya perceraian dan kekerasan. Banyak sekali kejadiannya di dalam rumah tangga itu, pembunuhan atau perceraian karena akibat ekonomi. Jadi lebih baik kita berumah tangga itu jangan ribut terus masalah ekonomi. Kalau suami kalian dapat penghasilan sedikit, kalian harus muji syukur, alhamdulillah masih bisa dikasih makan. Kalau Allah itu menguji kita dengan banyak cara guys. Ada yang sakit-sakitan, ada yang usahanya bangkrut, ada yang keluarganya walaupun banyak hartanya namun tidak bahagia karena keluarganya berantakan. Jadi intinya harta banyak itu tidak menjamin bahagia. Hidup sederhana itu kita bisa bahagia juga. Yang penting kita itu belajar ikhlas dan menerima. Ayo para ibu, kita harus rangkul suami. Jangan sampai kita itu tidak menerima penghasilan suami. Kalian harus tahu penghasilan suami kalian sedikit, kalian harus bisa menyisakan sedikit. Kalau dapatnya satu hari 100.000, kalian jangan dihabiskan. 10.000 atau 15.000 kalian harus tabung, tidak boleh dihabiskan. Kalau dapatnya 50.000, kalian juga harus muji syukur, jangan dihabiskan juga. Disisain 2.000 perak, dikumpulin guys, nanti lama-lama juga tambah banyak. Mengapa guys kita harus selalu bersyukur? Karena guys, kalian harus tahu banyak juga yang kekurangan, banyak juga yang lebih sengsara dari kita. Ada yang satu hari makan, satu hari tidak. Ada yang nasi aja lauknya garam. Jadi kita harus bersyukur. Kita itu tidak boleh selalu menyamakan orang yang sukses. Kita harus menunduk, jangan melihat yang di atas terus. Kita harus melihat yang di bawah. Ternyata masih ada yang hidupnya susah, lebih susah dari kita. Ada yang tidurnya di kolong jembatan. Kita alhamdulillah bersyukur masih bisa tidur di rumah. Ada yang sakit, lumpuh parah. Kita bersyukur masih bisa sehat, masih bisa menikmati hidup. Ada yang tidak bisa makan karena sakit.
jadi makanya susah, makanya kita alhamdulillah masih bisa dikasih kesehatan. Kebahagiaan itu adanya di diri kita guys, jadi kita harus belajar muji syukur. Lihatlah yang lebih sengsara dari kita itu banyak. Kita tidak boleh selalu menuntut ekonomi sama suami, karena suami itu guys kepengennya sih sukses, kepengennya sih usahanya penghasilannya banyak, namun kemampuan itu beda-beda guys, jangan disamakan. Kalian tidak boleh menyamakan tetangga, karena pasangan kalian itu nanti marah. Seorang suami paling benci kalau seorang istrinya selalu membandingkan dengan tetangga yang sukses, karena kemampuan orang itu masing-masing. Ada yang penghasilannya kecil, ada yang penghasilannya besar, karena takdir itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita tidak boleh membandingkan tetangga yang sudah sukses. Kalian tidak tahu kesuksesan tetangga kalian itu tadinya sudah berliku-liku dan sudah sengsaranya bagaimana, kalian itu tidak tahu. Susahnya bagaimana kalian tidak tahu. Taunya dia itu sudah sukses. Karena guys, biasanya kesuksesan itu sudah melewati ujian yang sangat berat. Mengapa guys kayak gitu? Karena aku sendiri sudah mengalaminya. Jadi kalian jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Alhamdulillah guys, aku juga sudah melewati ujian yang sangat berat. Dan alhamdulillah aku sekarang sudah merintis lagi, sudah sukses lagi, dan alhamdulillah aku sudah punya rumah lagi. Dulu hidup aku sampai ngontrak guys, nggak punya duit, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Aku hanya punya badan sehat, alhamdulillah. Aku bersyukur karena masih bisa dikasih kesehatan. Sehat itu nomor satu guys. Karena kalau sehat itu nanti kita bisa sukses lagi, karena dunia itu bisa dicari atau harta itu bisa dicari guys. Namun kalau kita sudah sakit, kita itu susah mencari hartanya, bener nggak guys? Jadi intinya kita harus belajar bersyukur kalau dikasih kesehatan. Jangan sampai kita itu selalu mengeluh karena ekonomi. Kita harus belajar menerima penghasilan suami, dan kita tidak boleh iri dengan kesuksesan orang lain. Terima kasih ya guys yang selalu menonton video aku. Semoga aja video ini bermanfaat.